Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, topik kita kali ini tentang Ramadan sebagai pendidikan keluarga. Berbicara tentang keluarga, kita berbicara tidak hanya tentang pasangan suami dan istri, tapi juga berbicara tentang generasi. Generasi yang lebih baik dari orang tuanya, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Maka bulan Ramadan begitu banyak memberikan pelajaran bagi kita, bagaimana menyiapkan generasi yang baik, generasi yang saleh, generasi yang unggul. Maka yang pertama, kita bisa melihat bagaimana para sahabat generasi salafus soleh, mereka membuat perencanaan, membuat persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan, di bulan Rajab mereka sudah menyiapkan, di bulan Sya'ban mereka menyiapkan, maka di bulan Ramadan mereka panen pahala, panen amal soleh. Maka ada istilah yang sangat masyhur, yang terkenal, Syahrul Rajab, Syahrun Lizzar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Sudah persiapan menanam di bulan Rajab. Kemudian Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban itu Syahrus Sa'yi Lizzar'i, bulan untuk perawatan, bulan untuk memupuk. Baru di bulan Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i, bulan panen. Maka kita bisa melihat dan mendengar bagaimana generasi salafus soleh di bulan Ramadan. Mereka panen ibadah, panen pahala. Baca Quran mereka tidak hanya sekali khatam, berkali-kali khatam. Ada yang 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, bahkan ada yang 30 kali. Mereka panen di bulan Ramadan, panen sholat di bulan Ramadan, panen sedekah, dan panen amal ibadah soleh lainnya. Karena apa? Karena mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, baik dengan doa maupun dengan ikhtiar latihan. Maka sebagai pendidikan di sebuah keluarga untuk menyiapkan generasi, tidak hanya dengan jalan begitu saja, tapi perlu persiapan dan perencanaan. Dan itu dimulai dari mencari jodoh, memilih pasangan. Kemudian setelah anak itu ada dalam kandungan, juga dipersiapkan. Kemudian setelah lahiran, terus disiapkan sampai dia tumbuh dari bayi, kemudian anak-anak dan dewasa. Itu sebuah butuh perencanaan, butuh persiapan yang mantap, yang kuat. Maka tatkala kemudian dia dewasa, barulah orang tuanya bisa menikmati panen raya dari didikan orang tua yang sungguh-sungguh serius sebelum dia dewasa. Yang kedua, bulan Ramadan itu sebagaimana slogan Muhammadiyah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tatkala bulan Ramadan, istilah ibadah itu, kebaikan itu dengan istilah lomba, maka perlombaan itu butuh persiapan, latihan. Semakin intensif dia latihan, maka kemungkinan meraih juaranya semakin besar. Di bulan Ramadan, kalau itu diibaratkan dengan perlombaan, maka perlombaan itu sebulan penuh, yang ada sistem fase gugur, fase masuk seperempat final, semifinal, bahkan ke final. Ada kemudian mereka-mereka yang kuat sampai di akhir ke final, tapi ada yang sudah gugur, baru awal dan pertengahan jalan. Tatkala kemudian bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan identikan dengan lomba lari misalnya, lomba lari maraton, maka semakin mendekati final, semakin dikuatkan larinya, semakin kemudian dipertahankan kekuatan fisiknya untuk bisa meraih juara. Maka di bulan Ramadan, latihan itu penting. Beda antara orang yang semangat tanpa latihan dengan orang yang latihan ditambah dengan semangat, maka hari-harinya mudah bagi dia untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Maka dalam membentuk generasi muslim yang tangguh dan unggul,
orang tua diharapkan tidak hanya modal semangat, tapi juga latihan terus dan terus latihan dengan berbekal ilmu agar anaknya menjadi anak yang soleh, panen tatkala dewasa, jadi generasi yang mentalnya bagus, unggul dalam sebagai seorang muslim. Yang ketiga, di bulan Ramadan itu ada reward dan punishment. Begitu banyak reward di bulan Ramadan. Bahkan hal terkecil saja, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Bau mulut saja Allah ganti lebih baik nanti di akhirat. Itu hanya efek puasa. Bagaimana dengan capek, letihnya, pasti Allah ganti dengan lebih baik. Dan tentu saja amal soleh yang diberikan, yang dikerjakan di bulan Ramadan, jauh-jauh akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Begitu juga tatkala mereka di bulan Ramadan, man qama Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam, sholat di bulan Ramadan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Itu puasa dan sholat. Reward yang Allah berikan. Kemudian doa-doa dipermudah Allah untuk dikabulkan. Futihat abwabul jannah. Kemudian potensi untuk maksiat juga kemudian ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan kemudian makhluk yang selalu menjerumuskan kepada kemaksiatan Allah ikat. Wa ghuliq wa sufidat asyayatin. Maka potensi untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan begitu banyak. Reward yang Allah diberikan di bulan Ramadan, begitu banyak reward yang ini untuk memotivasi mereka-mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Di balik ada reward, ada punishment. Raghima amfu abdin idza dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Raghima amfu abdin, celaka, binasa, rugi orang tersebut tidak dakhala alaihi Ramadan, karena dia masuk di bulan Ramadan falam yughfar lahu. Lalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Reward yang begitu banyak, punishment yang diberikan sedikit. Artinya untuk memaksimalkan, memotivasi ibadah ini lebih banyak ketimbang menakut-nakuti di bulan Ramadan. Dalam pendidikan keluarga juga seperti itu. Reward itu diberikan lebih banyak. Semangat motivasi diberikan lebih banyak ketimbang ketakutan, ketimbang hukuman. Inilah kemudian pelajaran di bulan Ramadan. Begitu banyak reward yang Allah berikan dan sedikit punishment. Dan pendidikan keluarga juga seperti itu. Banyakkan motivasi, banyakkan reward, banyakkan kemudian hadiah. Sebagai bentuk motivasi, senang anak itu melaksanakan ibadah ketimbang rasa takut, rasa khawatir yang diberikan. Ini penting, punishment itu penting, tapi lihat kombinasinya, banyakkan reward ketimbang punishment. Itulah kemudian pendidikan dalam bulan Ramadan untuk keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.